Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, silakan duduk, Mbak. Oke, selamat pagi, Mbak. Pagi. Dengan Mbak Diba? Iya. Oke. Tadi kesini naik apa, Mbak? Naik motor. Naik motor sendirian? Iya. Oke. Mbak Diba gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah. Tadi udah sarapan belum di sini? Belum. Oh, nanti ya setelah pulang. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Fikri Fidatumuna. Di sini saya sebagai fasilitator dalam sesi konseling kali ini. Sebelumnya Mbak Diba udah pernah mengikuti konseling belum? Belum. Oke, jadi belum tahu konseling itu apa ya? Belum. Oke, konseling itu adalah pemberian bantuan kepada individu untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Nah, dalam sesi konseling itu ada beberapa asas ya, ada kerahasiaan, kesukarelaan, sama keterbukaan. Jadi Mbak Diba di sini bebas menceritakan apa saja yang dialami Mbak Diba tanpa khawatir atau takut cerita Mbak Diba itu tersebar luaskan atau dibocorkan kepada siapapun, karena dalam sesi konseling ini ada asas kerahasiaan yang menjaga data tersebut gitu. Terus untuk sesi konseling kali ini sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Diba sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Bisa masuk. Bisa dimulai? Silahkan ya. Jadi Mbak, saya ini kan kuliah sambil mondok, tapi sebelumnya keinginan mondok ini bukan keinginan saya, tapi keinginan kedua orang tua sekaligus kakak saya sendiri. Karena kan dulunya kakak saya juga mondok di tempat yang sama yang saat ini saya mondok. Jadi karena orang tua merasa kalau di mondok itu lebih aman dibanding dengan kos. Tapi kan teman saya ini dia juga pernah mondok, tapi mondok dulu dan sekarang itu beda gitu kan. Terus juga di sini kan mengaji ya Mbak, saya kuliah juga. Terus mengaji itu di sini menurut saya jadinya kayak kan pada padat ya. Jadi yang mulai ngaji habis maghrib, terus habis isya juga kadang jam 10 kan. Terus habis subuh, habis subuh juga sampai jam setengah 7. Itu menurut saya waktunya terlalu lama, karena anak kuliah itu kan belum menjaga perjalanan meskipun berangkat tepat waktu. Jadi kalau selesai ngaji jam setengah 7, ya mungkin masuk kelas itu akan terlambat. Dan itu akan membuat mungkin pengaturan dosen itu beda-beda, tapi ada juga yang kadang terlalu malam itu udah diapain. Jadi Mbak Diba di sini mulai di sini karena emang dari orang tua, terus emang dulu pernah mengaji, cuma di sini beda. Emang aturan yang membedakan apa sih Mbak dari aturan pondok sebelumnya gitu? Karena pondok sebelumnya itu kalau untuk pulang ya, contohnya pulang. Kalau pulang itu izin sakit atau ada acara lagi itu tiba-tiba ada teguran. Kita tinggal hanya meminta izin kepada pengurus, ketua kamar, sama pemilik pondok atau pengasuh pondok. Terus tinggal pulang. Kalau di sini kan sebelum pulang itu harus ada izin dulu, harus yang dulu alfanya kita berapa, terus izin bangunnya berapa, jadi gitu ya. Saya ini juga untuk perjalanan pulang itu ternyata itu udah 1 malam doang, bukan itu 3 malam. Kalau di Malaysia itu pulang itu paling lama 3 hari dan 2 malam, dan itu nggak ada kesimpulan. Jadi Mbak Diba merasa kalau aturan di sini itu terlalu susah dalam hal perpulangan juga, tapi ada hal lain selain perpulangan juga. Ada kalau dulu kan bukan kuliah ya, tapi mondoknya itu kan sekolah SMA, jadi emang tidak diperbolehkan bawa HP. Jadi kayak seminggu sekali, karena saya bawa pondoknya di tempat di kota saya tinggal, jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya dibawa orang tua. Tapi kalau di sini kan ada yang menerangkan juga, jadi aturannya itu dengan pengumpulan HP yang dari setengah 6 sampai selesai ngaji itu biasanya jadi
susah untuk mengajarkan kegiatan sendiri. Terus kalau misalnya belajar maksud juga, kalau belajar maksud itu HP-nya harus dikumpulkan sampai jam setengah tujuh jam kedua pagi. Padahal kan kita itu perlu HP buat mengerjakan tugas. Apalagi kan mahasiswa kayak saya itu yang belum keluar laptop sini, jadi susah belajar sangat ini. Kemudian itu yang membuat Mbak Diba merasa terbebani gitu. Terus apakah Mbak Diba merasa kalau dalam mengatur waktunya itu belum bisa dalam aturan pondok sama mahasiswa, apalagi sama mahasiswa juga? Belum bisa karena saya masih mahasiswa semester satu, jadi belum jelas antara kuliah dan pondok. Terus juga di sini kan tidak boleh bawa motor ya. Meskipun ada disediakan transport, tapi transport itu kayak nggak sepenuhnya berjalan efektif. Padahal berangkat jam 6.45, tapi jam 6.45 itu belum berangkat. Sedangkan jam 6.45 itu harus sudah ada di kelas. Terus juga kalau kan berangkat siang, tapi nggak ada teman atau yang berangkat cuma satu orang, itu kadang nggak diantar ya sama supirnya. Gitu. Jadi sulit sih mengatur waktunya, apalagi dari bapak. Terus juga kalau di satu, sebelum kan saya ada jaga kuliah, banyak juga nanti yang ada jaga kuliah, tapi nggak ada transport, jadi bingung mau berangkat pakai apa. Apa kan tadi tentang motor ya, di situ semester satu itu belum boleh bawa motor, Belum boleh. jadi masih menggunakan transport ya. Jadi Mbak Diba merasa kalau hal itu tuh membuat Mbak Diba merasa terbebani, apalagi dengan aturan-aturan tadi, terus sama kayak tadi yang nama ngajinya. Kalau boleh tahu itu setiap ngaji itu apakah ada konsekuensinya, atau misalnya nggak ngaji ini sering digini atau ada hukuman gitu kalau setiap nggak ngaji gitu? Ada. Kalau setiap ngaji itu diapain ya mbak, terus kalau memang dia apa 5 kali berarti nggak boleh pulang kan. Terus kalau memang karena waktu itu ngaji subuh, ada yang nggak ngaji, tapi itu nanti ada hukuman kayak misalkan bersihin halaman belakang pondok atau enggak lapangan yang dekat pondok dan lain-lain. Jadi ada konsekuensinya masing-masing gitu ya. Tapi Mbak Diba di sini merasa beda gitu. Soalnya kan Mbak Diba di sini sebagai mahasiswa ya, yang masih waktunya emang bener-bener padat, walaupun nggak full setiap hari. Cuma itu emang waktunya nggak menentu gitu ya. Jadi susah ngatur waktunya. Terus di sini apakah Mbak Diba pernah ngerasa kayak di pondok sebenarnya tuh ada rasa nyaman tersendiri gitu dalam bantuan gitu? Ada, saya pernahnya ada rasanya mana ya, adanya dari samping-sampingnya juga, karena kan saya ini aslinya sudah ya di Jawa juga. Jadi waktu pertama kali mulai di sini tuh pakai belum, maksudnya ngajinya juga pakai bahasa Jawa. Nah, saya tuh nggak ngerti bahasa Jawa gitu kan. Jadi tapi sambil di sini kayak ngebantuin gitu, maksudnya kayak ini ya aku sih jadiin atau enggak kayak ini tuh artinya kayak gimana gitu. Sebenarnya di sini Mbak Diba itu merasa nyaman ya sama produksi, merasa betah gitu. Tapi cuma karena emang aturannya aja yang bikin Mbak Diba merasa kayak sebenarnya nggak nyaman aja gitu Mbak. Saya tahu ya apa yang dirasakan Mbak Diba saat ini ya. Mungkin emang apa ya, gimana ya, sebagai mahasiswa sekaligus santri gitu, apalagi kalau dulu nggak bawa motor ya susah, apalagi sebagai mahasiswa yang bolak balik sana sini gitu ya. Terus mungkin Mbak Diba nanti sudah terbiasa gitu dengan waktu aturan, mungkin Mbak Diba merasa kaget dengan perbedaan antara pondok dulu sama pondok sekarang, apalagi sebagai antara siswa SMA dan mahasiswa, tapi juga aturannya lebih ketat yang mahasiswa di sini ya. Terus mungkin dengan berjalannya waktu mungkin Mbak Diba bisa terbiasa, bisa tawakal, sabar dan ikhlas gitu. Kalau memang pasti tahu ya Mbak, di pondok pesantren pasti itu ada konsekuensinya yang harus kita taati, ada aturannya tersendiri. Mungkin itu ya yang perlu dipahami lagi. Mungkin setiap pondok itu kan juga beda aturan ya, jadi itu lebih kayak bagaimana cara Mbak Diba bisa menerima dan ikhlas dari konsekuensi dari aturan korupsi ini, terutama dari emang tadi ya
dari orang tua juga sudah menuntut di sini gitu ya, sudah hidup di sini gitu. Tapi dalam hal untuk di sini kan pengajiannya tadi dari maghrib sampai subuh, itu apa Mbak Diba bisa membaginya antara tiga hal tersebut, bisa ngaji terus apa Mbak Diba pengen sebenarnya pengen ngaji terus cuma karena emang belum bisa dari waktunya apa gimana? Iya, sebenarnya pengen ya ikut ngaji setiap hari gitu ya. Tapi kadang kan ada tugas yang harus dikumpulkan malam itu juga. Jadi nggak mau itu harus izin untuk bergaji. Ya kalau ini sih terus juga kalau subuh, kalau misalkan subuh itu kan kadang pengen banget tuh ikut ngaji sampai selesai. Tapi karena saya harus berangkat kuliah jam 6.30, jadi harus izin buat persiapan kuliah. Sebenarnya pengen ngaji ya, pengen full gitu ya biar nggak ada alfanya nih. Tapi emang karena tadi yang dibilang waktu bisa beli waktunya mereka gitu. Mungkin kita bisa cari solusi bareng-bareng yang dibang. Tapi kan ngaji dari maghrib sampai isya jam 10. Kan biasanya itu waktunya itu setelah jam 10 nanti biasanya ngerjain tugas lagi ya, mengajarkan tugas. Ini biasanya tuh adik ini harus bisa ngatur nih antara waktu dan prioritasnya dulu nih. Dari tugas-tugas ini kan biasanya setiap hari emang kuliah pasti ada tugas tuh, tapi kan beda deadline-nya per harinya gitu. Jadi Mbak Diba setiap malam tuh bikin list juga buat manajemen waktunya, kayak jam segini saya ngerjain dulu nanti, jadi waktu istirahatnya juga cukup nih. Terus juga subuh nih pengen biar bisa ngaji terus nih. Mbak Diba nih pas zaman kuliahnya itu sebelum ngaji, jadi kan subuh jam 4 kan ya. Nah, bangun subuh sekali mandi terus sholat jamaah subuh kan biar nanti nggak dapet alfa gitu, biar Mbak Diba ini juga bisa main bermain HP nggak diketemukan sampai pagi. Jadi konsekuensinya memang dari Mbak Diba sendiri tuh harus lebih rajin lagi, lebih bisa ngatur waktu lagi. Jadi sebelum azan subuh, sesudah azan subuh sebelum jamaah Mbak Diba udah mandi udah siap-siap, jadi Mbak Diba bisa ngaji. Terus setelah itu nanti kan biasanya tadi jam 6.30 tuh transportnya jam 6.45 gitu kan. Jadi sebenarnya bisa ada waktu sih buat sekitar 15 menit asal udah mandi dan lain-lain, nanti bisa menyusun pakai transport asal dari waktunya aja bisa menitnya. Terus yang tadi itu untuk masalah motor ya Mbak, kan di pondok pesantren tuh pasti ada kakak tingkat yang udah bawa motor tuh, bisa tuh yang Mbak biar bisa kita nggak bingung atau merasa aku udah suka banget sama apa ya nggak ada motor, bisa dipinjam sama Mbak gitu. Mungkin itu bisa jadi apa ya, jadi kayak solusi gitu. Terus kalau misal masalah yang tadi transport karena telat itu, mungkin Mbak Diba lebih kayak membicarakan lagi gitu. Misal ke pengurus pondok ya kan mengayomi itu bisa, kalau misal transport tuh jatuhnya tuh lebih kayak jangan terlalu mepet gitu, karena kan itu jadi kayak bingung loh, kayak udah jam segini tapi ternyata belum berangkat gitu. Lebih dikomunikasikan lagi sama pengurusnya dulu. Mungkin itu ya Mbak. Terus masalah tadi yang tadi jelasin Mbak Diba tentang pondok ini tuntutan dari orang tua, mungkin emang sebenarnya di sini Mbak juga ngerasa ada positifnya. Sebenarnya di sini lebih diambil ke positifnya aja ya Mbak. Negatif mungkin ada, tapi lebih ke positifnya. Yang pertama, Mbak Diba kan di sini pondok sambil ngaji. Mbak Diba lebih tahu tentang agama lagi, itu kan pernah pondok nih, bisa memperdalam agama juga. Di sini sebagai mahasiswa dan santri mungkin lebih kayak terjaga loh keimanannya, terus pergaulannya gitu mungkin yang kedua itu. Terus yang ketiga itu di sini Mbak Diba merasa terjaga gitu. Jadi kayak di sini lebih bareng-bareng, teman-teman juga mengayomi bareng-bareng, nggak ada saling bantu juga kan. Itu hal positifnya. Jadi Mbak Diba kalau merasa kayak sendiri gitu kalau misalnya ada kesusahan gitu, itu mungkin hal positif dari pondok pesantren. Tapi ada negatifnya juga, jadi tadi yang nggak bisa atur waktunya. Terus itu mungkin beberapa cara ya, jadi kayak prioritas dulu, waktu-waktu dulu, terus lebih di benar terus komunikasi sama pengurus sama ini. Mungkin kalau bisa rada merasa nggak tertekan atau gimana itu, jalan-jalan sama teman, healing atau olahraga. Dapat itu kan minggu libur itu bisa tuh jalan-jalan sekali ke daerah-daerah yang benar-benar bikin tenang sama teman-teman, itu bikin kita jadi nggak merasa kayak
terlalu gini loh, terlalu kayak di pondok terus kan bosen lesu gitu, kayak rasa tertekan juga karena butuh jalan-jalan juga. Seperti itu sih dari solusi yang bisa saya kasih ke Mbak Diva. Apakah Mbak Diva sudah merasa kalau sudah sedikit tahu gimana nih cara biar saya ngatur waktunya apalagi semester satu gitu? Apakah Mbak Diva sudah mulai lebih tahu gitu? Iya, sudah ada sedikit gambaran. Mungkin besok-besok bisa dilaksanakan sedikit, lakukan sedikit demi sedikit saja, belum langsung gitu kan, karena kayak gitu kan butuh proses dan waktu. Yang pertama ya lebih emang menerima saja gitu kan, Mbak Dina di sini sebagai mahasiswa dan santri ya gitu. Terus apakah ada yang bisa diceritakan lagi selain masalah tersebut? Sebenarnya untuk temen itu nggak ada ya, udah misalnya temen itu udah dari ya masalah itu ini cukup saja. Cukup saja ya, oke. Oke, kita selesaikan sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Diva sudah bersedia bercerita kepada saya, percaya pada saya untuk bercerita tentang permasalahan yang dialami pada Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih juga. Hati-hati jalan.